Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Idinda Fabriani. Hari ini saya akan membahas mengenai manusia dan perubahan, merupakan pelajaran IPS kelas 9. Sebelumnya, pernah gak sih kalian kepikiran apa yang sebenarnya membuat dunia kita berubah begitu cepat? Misalnya nih, dulu kita perlu waktu berhari-hari untuk mengirim surat ke orang jauh. Tapi sekarang, hanya dengan smartphone, kita bisa ngobrol dalam hitungan detik saja. Nah, perubahan ini adalah contoh kecil terjadinya perubahan sosial. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas yang pertama yaitu apa sih itu perubahan sosial dan bagaimana ia bisa terjadi. Lalu yang kedua, pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap masyarakat kita. Dan yang ketiga yaitu pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi perubahan zaman. Penasaran ya? Yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita perlu membahas capaian pembelajaran yang harus dicapai mengenai materi ini. Di antaranya yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Kemudian, ia dapat menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan dapat memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Lalu, ia dapat memahami peran diri sebagai bagian dari masyarakat dunia di tengah isu-isu global yang sedang terjadi dan ikut memberikan kontribusi yang positif terhadapnya. Peserta didik juga dapat melakukan penelitian sederhana untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah sosial dan kaitannya dengan ekonomi serta lingkungan. Lalu, ia dapat menyimpulkan hasil temuan penelitian tersebut dan mempresentasikan serta mendiskusikan hasil temuannya. Peserta didik juga dapat membuat karya atau melakukan aksi sosial yang relevan di lingkungan sekitar dalam perspektif global. Ia dapat melakukan refleksi dari setiap proses yang sudah dilakukan. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu, yaitu pertama, menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu dapat membedakan antara modernisasi dan globalisasi. Dan yang ketiga, yaitu dapat mendeskripsikan fenomena modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu dapat menganalisis dinamika globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu dapat mengevaluasi implementasi pelestarian budaya di masyarakat. Dan terakhir yaitu dapat merancang kolaborasi upaya pewarisan kearifan lokal di era modernisasi dan globalisasi. Oke, setelah memahami apa yang kita capai pada materi ini, saatnya kita masuk ke pembahasan utama. Kalian pasti penasaran, jadi langsung kita mulai ya. Perubahan sosial adalah proses di mana norma, nilai, dan struktur sosial dalam masyarakat mengalami perubahan. Perubahan ini memiliki berbagai bentuk jika dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu, yang terdiri dari perubahan sosial secara evolusi dan perubahan sosial secara revolusi. Perubahan sosial secara evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan hingga ratusan atau ribuan tahun. Contohnya yaitu perkembangan teknologi pertanian. Dulu para petani menggunakan alat-alat tradisional, tapi seiring perkembangan zaman, mereka mulai menggunakan traktor dan alat tanam modern lainnya. Lalu selanjutnya yaitu perubahan sosial secara revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Biasanya ditandai dengan konflik atau peperangan. Contohnya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi secara cepat dan mengubah struktur dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan berdasarkan cakupan, terdiri dari perubahan kecil dan perubahan besar. Yang pertama yaitu perubahan kecil, yaitu perubahan yang terjadi hanya pada sebagian kecil masyarakat saja.
Contohnya yaitu perubahan pada model rambut terkini, di mana perubahan tersebut hanya terjadi aspek mode saja dan tidak mengubah cara masyarakat hidup di dalamnya. Yang kedua yaitu perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat. Contohnya yaitu upaya pembangunan pemerintah setelah kemerdekaan yang akan membawa pengaruh sebagian besar terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan, serta sistem peranata sosial dalam keluarga dan masyarakat seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu perubahan berdasarkan perencanaan yang terdiri dari perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak yang melakukannya disebut dengan agen perubahan. Biasanya perubahan ini dapat terjadi dalam skala kecil dan skala besar. Skala kecil yang saya maksud yaitu masyarakat suatu wilayah, dan skala besar yaitu masyarakat di seluruh dunia. Contohnya bisa kita lihat yaitu perubahan yang direncanakan oleh program pemberantasan buta aksara. Lalu selanjutnya yaitu perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan ini terjadi akibat bencana alam ataupun bencana sosial. Contohnya yaitu tsunami di wilayah tertentu dan penyebaran virus corona pada tahun 2019. Kedua perubahan tersebut membawa dampak bagi masyarakat sehingga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Lalu yang keempat yaitu perubahan berdasarkan arah perkembangan yang terdiri dari perubahan progres dan perubahan regres. Mari kita bahas yaitu perubahan progres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya, berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jika pada masa lalu masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul dan irasional, maka pada masa kini masyarakat percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Lalu, perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya adalah berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Kita bisa melihat di mana zaman dahulu masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikannya. Beda halnya dengan zaman sekarang, di mana masyarakat lebih banyak yang tidak mempedulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. Oke, setelah kita mengetahui macam-macam perubahan sosial, sekarang kita akan mempelajari penyebabnya. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Perubahan dalam masyarakat ternyata disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor internal yang terdiri dari perkembangan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangan jumlah penduduk, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat menyebabkan perubahan sosial. Jika jumlah penduduk terlalu banyak, akan terjadinya persaingan kerja yang tinggi, pengangguran meningkat, dan munculnya wilayah pemukiman kumuh. Sebaliknya, jika penduduk terlalu sedikit, tidak tersedia cukup tenaga kerja produktif, sehingga menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Lalu yang kedua yaitu penemuan baru. Penemuan baru akan membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Misalnya nih, pada revolusi industri yang mengantikan pekerjaan manusia dengan mesin dan robot, sehingga akan mempengaruhi cara hidup masyarakat secara signifikan untuk bertahan hidup. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya konflik di masyarakat. Konflik dapat memicu terbentuknya aturan baru dalam masyarakat. Contohnya adalah reformasi Indonesia pada tahun 1998 yang membawa perubahan sistem politik menjadi lebih demokratis.
Lalu selanjutnya yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat yang meliputi interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu interaksi dengan lingkungan alam, yang dimana perubahan lingkungan alam seperti bencana alam akan mempengaruhi cara hidup masyarakat. Misalnya, banjir yang melanda suatu wilayah akan mendorong masyarakat untuk mengubah cara mereka mengelola lingkungan tempat tinggal. Yang kedua itu interaksi dengan kebudayaan lain. Interaksi ini sering dipicu oleh kegiatan ekonomi. Contohnya pengaruh budaya Korea Selatan seperti K-pop, drama Korea, dan lain sebagainya, yang akan membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti dan berbusana, lagu, hingga penggunaan bahasa Korea dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, gitu penyebab terjadinya perubahan sosial, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial terbagi menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk lebih jelas, simak video berikut. Yang pertama yaitu bagian dampak positif. Dampak positif ini ada 3 macam, yaitu pola pikir yang maju dan terbuka, kemudian terbukanya mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pola pikir yang maju dan terbuka. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat kita jadi punya pola pikir yang lebih maju. Contohnya, sekarang orang-orang lebih kritis dan nggak mudah percaya hal-hal yang irasional seperti tahayul. Selain itu, kita juga lebih mudah menerima perbedaan dan hal-hal baru. Kedua, yaitu terbukanya mobilitas sosial. Kalau dulu, orang dari kalangan bawah susah untuk naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Sekarang peluang itu terbuka lebar. Siapa saja bisa meraih kesuksesan asalkan mau berusaha dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Di masyarakat yang demokratis, setiap orang punya hak untuk hidup aman, bebas berpendapat, memilih dalam pemilu, dan mendapatkan pendidikan. Hal-hal ini dulu mungkin sulit didapatkan, tapi sekarang semakin diakui dan diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari perubahan sosial. Dari saya ada 2 macam dampak negatif dari perubahan tersebut, yaitu kesenjangan sosial dan munculnya perilaku negatif. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial, di mana sistem yang bebas dan terbuka kadang menciptakan jurang antara mampu dan yang kurang mampu. Misalnya, ada yang bisa hidup mewah, sementara yang lain kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah gambaran dari kesenjangan sosial. Lalu yang kedua itu munculnya perilaku negatif. Dari perubahan sosial juga dapat membawa perilaku yang kurang baik atau bersifat negatif, seperti individualisme, tindakan kriminal, hedonisme, dan sifat lainnya. Tetapi saya akan menjelaskan 3 sifat negatif saja, yaitu individualisme, tindakan kriminal, dan hedonisme. Yang pertama yaitu individualisme, yaitu orang jadi lebih mementingkan diri sendiri dan lupa sama sikap gotong royong. Lalu yang kedua yaitu tindakan kriminal, contohnya pencurian atau penipuan karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga yaitu hedonisme, yaitu orang-orang mengejar kesenangan berlebihan seperti pesta-pesta, narkoba, atau gaya hidup boros. Oke, setelah menyimak video yang telah saya tampilkan tadi, saya harap kalian semua sudah lebih memahami materi tentang perubahan sosial. Nah, untuk membantu kalian memahami lebih dalam, ada beberapa pertanyaan nih, yaitu apa dampak perubahan sosial yang kalian rasakan di lingkungan sekitar? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Untuk materi lainnya, kita akan bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.